Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita awali pertemuan kita pada kali ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan karunia iman itu terpenting, karena keimanlah yang akan mampu untuk membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwah sekalian, kajian kita pada sore hari ini melanjutkan tentang sirah nabawiyah, yang mana di kesempatan yang lalu kita membahas tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berisra dan bermi'raj, kemudian tindak lanjut dari isra dan mi'raj ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj, mendapatkan wahyu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, tindak lanjutnya adalah Jibril datang kepada Nabi sehari setelah Isra dan Mi'raj itu terjadi untuk mengajarkan bagaimana sholat, menjelaskan waktu-waktu sholat, kemudian juga kiblatnya kemana, seperti yang kita laksanakan saat ini dari sholat. Itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk dipindahkan kiblatnya. Dulunya mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Al-Masjidil Haram. Berikutnya, tidak henti-hentinya orang Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang yang mereka adalah menentang dakwah Nabi. Di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab itu sebagai pemimpin mereka. Dan juga orang Quraisy itu banyak yang atau sebagiannya beriman, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kalangan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi, di antara bentuk penentangan mereka adalah mereka ingin berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sebelum adalah dengan cara kekerasan, dengan cara rayuan, maka sekarang lain lagi permintaan mereka, yaitu meminta mukjizat, meminta di situ sesuatu yang menjadi tanda bahwasannya engkau adalah seorang nabi. Jika Anda mampu itu, terbukti, maka itu engkau adalah nabi.
Dan akhirnya Nabi pun menunjukkan mukjizat itu, tetapi alih-alih mereka itu ya komitmen dengan permintaan mereka, ternyata semakin menentang dan mendustakan. Kita baca dulu seperti apa permintaan dan mereka dan mukjizat apa yang diperlihatkan oleh Nabi SAW di slide yang ke-35 ini. Ya, kita baca ya. Talabat Quraisyun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan malmusatan. Talabat, apa arti talabat? Meminta. Siapa yang meminta? Quraisyun, Quraisy. Dari siapa mintanya? Minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? Mu'jizatan, mukjizat. Malmusatan, yang nampak. Ya, mukjizat yang nampak, terlihat, ya, terasa. Nah, maka berikutnya faqala lahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, lahum, kepada mereka. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ara'aitum. Apa ara'aitum? A itu artinya apakah? Ra'aitum, kalian melihat. Ini arti secara harfiah, tapi artinya secara makna adalah ara'aitum. Ya, ara'aitum, apa pendapat kalian? Ya, itu arti secara maknawinya. Kalau secara harfiahnya ara'aitum, apakah kalian melihat? Ara'aitum, kalau maknawinya apa pendapat kalian? In syaqaqtu lakum, in syaqaqtu lakum al-qamara, in syaqaqtu lakum al-qamara nisfaini, tu'minuna ya, tu'minuna. Ara'aitum, apa pendapat kalian? In, apa arti in? Jika. Apa pendapat kalian jika? Syaqaqtu, apa syaqaqtu? Jika saya membelah. Jika saya membelah. Lakum, apa lakum? Lakum dinukum, apa lakum? Untuk kalian. Apa yang dibelah? Al-qamara, apa al-qamara? Bulan. Ya. Apa pendapat kalian jika saya membelah untuk kalian bulan? Nisfaini, menjadi dua.
apa pendapat kalian jika saya membelah bulan untuk kalian ini menjadi dua? Tu'minun, apakah kalian beriman? Jelas ini ya pertanyaannya ya. Apakah pendapat kalian nanti jika saya membelah untuk kalian bulan itu menjadi dua, apakah kalian nanti akan beriman? Apa jawab mereka? Qalu, apa qalu? Ya kalau orang Jawa qalu itu ini nelen. Makanya ada qalu ra qalu leken katanya. Ya. Qalu, mereka mengatakan na'am, iya. Qalu na'am, mereka mengatakan iya, kami akan beriman. Jadi ini sebuah permintaan yang ada konsekuensinya kan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Apa arti fada'a? Maka, fa itu maka, da'a berdoa. Siapa yang berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa berdoanya? Rabbahu. Apa Rabbahu? Rabbnya, Tuhannya. Maka Rasul berdoa kepada Tuhannya. Jallat qudratuhu. Jallat qudratuhu. Apa jallat qudratuhu? Yang maha, jallat itu yang maha agung, qudratuhu kekuasaannya. Yang maha besar kekuasaannya, maha agung kekuasaannya. Jallat besar, qudratuhu kekuasaannya. Untuk apa? Fada'a, maka berdoalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya yang maha besar kuasanya. Untuk apa? An yashukka, an yashukka lahul qamara. Untuk apa? An yashukka, untuk membelah. Lahu, untuknya. Untuk siapa? Untuknya. Yang ini siapa? Nabi SAW. Al-qamara, bulan. Nisfaini. Apa nisfaini tadi? Menjadi dua bagian. Ya. An yashukka lahu al-qamara, untuk membelah, ya, untuknya al-qamara, bulan, nisfaini, menjadi dua bagian. Apakah Allah mengijabahi? Pasti. Fasyaqqa Allahu subhanahu wa ta'ala al-qamara nisfaini wa Quraisyun yanzuruna. Ya. Fasyaqqa, maka membelah. Siapa yang membelah? Allahu, Allah, subhanahu, yang maha suci,
wa ta'ala, dan maha tinggi. Apa yang dibelah oleh Allah? Al-qamara, bulan. Ya, nisfaini, menjadi dua bagian. Wa Quraisyun yanzuruna, dan orang-orang Quraisy apa yang zuruna? Melihat. Orang-orang Quraisy melihat, menyaksikan bulan itu terbelah menjadi dua. Lanjut ya. Falamma ra'at Quraisyun hadhil mu'jizata al-bahirata, falamma ra'at Quraisyun, ya, hadhil mu'jizata, mu'jizat, ya, falamma, ketika, ra'at, melihat. Siapa yang melihat? Quraisyun, orang Quraisy. Hadhil mu'jizata, apa yang dilihat? Mukjizat ini, ya, al-bahirata. Apa al-bahirata itu? Yang luar biasa. Ketika orang Quraisy melihat mukjizat yang luar biasa ini, qalu, apa tadi qalu? Mereka mengatakan, wallahi, ini lafadz sumpah ya. Ya, lafadz sumpah berbahasa Arab itu wallahi. Kalau lafadz sumpah kita pakai apa? Demi, ya. Demi Allah. Bukan demikian, ya. Demi Allah. Boleh nggak kita sumpah demi Ka'bah? Pernah mendengar demi Allah dan Rasulullah? Pernah dengar? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh ini untuk Allah saja. Sumpah itu dengan atas nama Allah saja. Demi Allah. Sering kita bilang demi Allah dan Rasulullah, demi Allah dan Rasulullah. Ya. Bersumpah itu hanya atas nama Allah saja. Dan lafadznya bisa wallahi, tallahi, billahi. Itu lafadz Arab. Ya kalau pengen pakai lafadz Indonesia ya demi Allah. Selain demi Allah apa? Yang semakna dalam bahasa kita nggak ada ya? Itu aja ya. Ada juga yang selain Allah kan, demi tadi demi Allah dan Rasulullah, kemudian demi langit dan bumi, demi apa lagi? Ya. Tapi yang semakna wallahi, tallahi, billahi sepertinya hanya demi Allah saja. Wallahi innaka sahirun. Wallahi innaka sahirun. Apa artinya? Wallahi, demi Allah, innaka. Inna itu apa? Inna, sesungguhnya. Ka, kamu. Sesungguhnya kamu sahirun. Apa sahirun? Hah? Tukang sihir. Tuh, tadi minta mukjizat. Ketika diberikan mukjizat, ngomongnya lain lagi. Padahal katanya mau beriman. Iya. Fakadzabat, kita lanjut ya. Fakadzabat Quraisyun hadhil mu'jizata. Fakadzabat Quraisyun hadhil mu'jizata al-'azimata wallati
la yunkiruha illa wallati la yunkiruha illa jahidun. Ya, jahidun. Apa artinya? Fakadzabat. Apa fakadzabat? Maka, fa tadi maka ya. Kadzabat, mendustakan. Ya. Mendustakan. Siapa yang mendustakan? Quraisyun, orang Quraisy. Ya. Apa yang didustakan? Hadhil mu'jizata. Mukjizat ini al-azimata, yang besar. Maka orang Quraisy mendustakan mukjizat yang besar ini. Wallati, dan allati, yang la yunkiruha, tidak ada yang mengingkarinya, dan sesuatu yang tidak ada mengingkarinya. Illa, apa illa? Kecuali jahidun, orang yang memang seorang penentang. Oke. Berikutnya, fa anzalallahu, fa anzalallahu, ya. Apa fa anzalallahu? Fa, maka, anzala, menurunkan. Allahu, Allah. Apa yang diturunkan? Ayat berikut ini. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ini surat Al-Qamar, ya, ayat 1 ya sampai ayat 3. Surat apa? Al-Qamar, ya, ayat 1 sampai ayat ketiga. Kalau antum punya mushaf bisa dibuka. Kan ini enggak ada harokatnya. Ya, bisa dibuka yang punya mushaf. Dan sekarang orang kebanyakan mencukupkan diri dengan mushaf Android, ya. Sudah ketemu ini surat Al-Qamar ayat pertama, kedua dan ketiga. Ya, di halaman 528. Kalau memang mushaf Androidnya sama dengan yang ana buka. Ya, sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Apa artinya? Iqtarabat, telah dekat. As-sa'atu, hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu, telah dekat hari kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan itu. Ya, hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Wa iyarau ayatan, wa iyarau ayatan
yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan ketika mereka melihat ya suatu ayat, melihat suatu tanda. Siapa yang melihat? Yang dimaksud wa iyarau, dan ketika melihat mereka, dan ketika mereka melihat, siapa mereka ini? Orang kafir Quraisy. Ayatan, tanda, suatu tanda. Apa yang tanda dimaksud? Mukjizat. Yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus yang dilakukan oleh siapa? Ya, sihir yang terus berlanjut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Izin minum dulu ya. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka orang-orang kafir Quraisy melihat suatu tanda, yang dimaksud adalah mukjizat, mereka berpaling, yu'ridu wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus berlanjut, berkelanjutan yang dilakukan oleh Muhammad. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Ya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu. Apa wa kadzabu? Dan mereka mendustakan, mengingkari. Siapa yang didustakan? Nabi Muhammad, dengan segala apa yang dibawa oleh beliau dari kebenaran, termasuk mukjizat yang mereka minta sendiri untuk diperlihatkan. Setelah diperlihatkan, mereka kadzabu, mendustakan. Mengapa sih kok mendustakan? Karena apa? Kaitannya dengan yang disampaikan oleh Allah berikutnya ini. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti ahwa'ahum. Apa ahwa'ahum? Hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir. Ya, wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara itu mustaqir, telah ada ketetapannya. Artinya ya, hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah antara hawa nafsu yang diikuti ataukah kebenaran, dan masing-masing itu ada konsekuensinya. Wa kullu amrin mustaqir, dan semua perkara itu ada ketetapannya, ada konsekuensinya. Ngikutin hawa nafsu, konsekuensinya kerugian dan kebinasaan serta kehancuran. Mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya jelas, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada taraknya. Ketika seseorang Allah masukkan ke dalam surganya. Baik, ya, kita akan membaca penjelasan terkait dengan ini lebih panjang lagi, lebih dalam lagi ya.
Ya, di sini tentang peristiwa insyiqaqul qamar yang di slide 35 ini, ya, insyiqaqul qamar, peristiwa pembelahan bulan ini atau terbelahnya bulan ini, kita ingin tahu komentarnya para ulama. Di antaranya adalah Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Insyiqaqul qamari min ummahati mu'jizati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawaha iddatun minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'ina ma'a dhahiril ayatil karimati wa siyaqiha. Apa kata beliau? Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan ini termasuk dari mukjizat Nabi yang pokok. Termasuk mukjizat Nabi yang besar sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dari para sahabat yang telah meriwayatkan ini. Ya. Telah diriwayatkan, disampaikan, diceritakan oleh banyak dari kalangan para sahabat dan diperkuat dengan, ya, zahir ayat yang kita baca tadi di surat apa? Al-Qamar ayat 1. Ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Cuman orang yang naik ke bulan mendapatkan matahari apa bulan terbelah enggak? Hah? Pernah antum dengar? Belum pernah. Wallahu alam. Gimana Pak? Masih diragukan. Artinya sebagian orang nggak percaya, gitu ya. Sebagian orang nggak percaya apakah benar, ya, NASA ini benar-benar datang ke bulan ataukah hanya misalkan kontroversi, ya, nanti. Ya, boleh kita sebut sebagai apa namanya? Sesuatu yang kontroversi. Ya. Seandainya, ya, kita katakan bahwasanya benar ada yang naik ke bulan, ada enggak yang menceritakan bahwasanya bulan itu terbelah atau tanda-tanda terbelahnya? Ya, wallah alam, belum ada, ya. Baik. Seandainya tidak ada, itu seandainya, ya, seandainya benar ada yang naik ke bulan, seandainya bulan itu tidak terlihat terbelah, apakah dari dua andai-andai ini tadi, ya, andai benar ke NASA itu ke bulan, kemudian mereka tidak melihat adanya bulan itu terbelah atau tidak ada tanda-tandanya bahwasanya bulan itu pernah terbelah, apakah ini akan melemahkan mukjizat Nabi? Tentu jawabannya adalah tidak. Pertama, kontroversi, gitu kan. Yang kedua, seandainya beneran, ya, dan tidak melihat, bukan berarti mukjizat itu nggak ada. Ya. Bisa jadi Allah mengembalikan lagi kepada aslinya, kemudian utuh kembali, kan bisa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, ajma'al muslimuna ala wuqu'i dzalika fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berijma, bersepakat terjadinya pembelahan bulan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'at bidzalika al-ahaditsul mutawatiratu min turuqin adidatin tufidul qat'a inda man ahata biha wa nadhara fiha. Dan telah banyak hadis-hadis yang mutawatir dari berbagai jalur yang menunjukkan bahwa secara yakin, secara pasti mukjizat ini terjadi, dan terbelahnya bulan, ya, atas kuasa Allah ini pun terjadi
ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawasy-Syaikhani fi sahihaiha atau rawasy-Syaikhani fi sahihaihima an Anas bin Malik qala anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa arahumul qamara shiqqatain hatta ra'au hira'a bainahuma. Ya. Dua syekh yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kedua kitab sahih mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari mana riwayat mereka? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan anna ahla Makkah, bahwasanya penduduk Mekah saat itu sa'alu Rasulullah, meminta kepada Rasulullah an yuriyahum ayatan, untuk diperlihatkan mukjizat. Fa arahumul qamara, maka Nabi pun memperlihatkan kepada mereka bulan syiqqatain, terbelah menjadi dua. Hatta ra'au hira'a bainahuma, sehingga mereka melihat Hira. Tahu, sering kita dengar gua Hira kan? Nah, ya melihat Hira, ya itu berada di antara dua belahan bulan ini, ya di tengah-tengah antara belahan bulan, ya tergambar ya. Ya. Cuman tadi kan orang kafir yang meminta diperlihatkan, ternyata mereka masih mendustakan. Warawasy-Syaikhani fi sahihaihima an Abdullah bin Mas'ud. Bukhari Muslim juga meriwayatkan lagi dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau berkata, insyaqqal qamar wa nahnu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Faqala ishhadu wa dhahabat firqatun nahwal jabali. Bahwasanya bulan terbelah dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Dan Nabi mengatakan isyhadu, coba lihat. Wa dhahabat firqatun, dan sekelompok manusia pergi ya ke gunung untuk melihat adanya fenomena ini. Kemudian juga Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan berikut ini lafaz yang dimiliki oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, sa'ala ahlu Makkah an-nabiyya ayatan, penduduk Mekah meminta kepada Nabi untuk ya ditunjukkan satu mukjizat. Fansyaqqal qamaru bi Makkah marratain, ya bulan di Mekah terbelah menjadi dua. Ya, faqala iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tadi ayat pertama dan kedua dari surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu terbelah, dan mereka melihat, dan ketika mereka melihat tanda tersebut, yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, mereka berpaling dan mereka mengatakan, ini adalah sihir yang selalu dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad. Ya, jadi terbelahnya bulan yang ditunjukkan oleh Nabi ya didustakan, dikatakan sebagai sihir. At-Tahawi di dalam kitabnya Syarah Mushkilil Athar, begitu juga At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari, ya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan insyaqqal qamar, bulan terbelah ala ahdi Rasulullah, di zaman Nabi. Faqalat Quraisyun, orang Quraisy mengatakan, hada sihru ibni Abi Kabsyah, wah ini mah sihir yang biasa ya
dilakukan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Ini masih sihir. Ya, kita juga sering lihatnya sebagaimana dilakukan oleh siapa? Ibnu Abi Kabsyah. Wa qalu intadiru ma ya'tikum bihi suffar fa inna Muhammadan la yastati'u an yasharan nasa kullahum. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, tunggu. Coba kita nunggu orang-orang yang jalan nanti, yang sedang melakukan perjalanan. Apakah mereka juga melihat nanti? Kalau nanti ternyata mereka nggak melihat dan hanya dilihat oleh orang kita di sini saja, berarti benar Muhammad ini bikin sihir. Karena Muhammad tidak mungkin akan bisa menyihir seluruh manusia. Bisanya nyihir kita doang. Terlihat terbelah. Ternyata orang yang di sono yang jalan di padang pasir di sana, bisa jadi mereka enggak melihat ini. Faja'as suffar. Ternyata orang-orang yang sedang melakukan perjalanan tadi ketika tiba ditanya, faqalu dzaka. Ternyata orang-orang yang sedang jalan di padang pasir yang sedang mereka melakukan perjalanan itu, ketika sampai mereka mengatakan, benar, kita juga melihat saat itu bulan terbelah. Bahkan Ibu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa qad syuhida dzalika ay insyiqaqul qamar fi katsirin min biqa'il ard wa yuqalu annahu urrikha dzalika fi ba'di biladil Hind. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, peristiwa ini terlihat di seluruh atau di kebanyakan, bukan di seluruh, di kebanyakan dari tempat-tempat yang ada di muka bumi. Mengapa di tempat yang lain nggak terlihat? Bisa jadi karena berawan, ya kan? Antum kalau gerhana, apakah di semua tempat terlihat? Tidak. Kemudian yang mereka siang, apakah melihat? Tidak. Jadi di kebanyakan dari daerah di muka bumi yang pada saat itu adalah peristiwanya malam, ya, maka ini terlihat, kata Ibnu Katsir. Wa yuqalu annahu urrikha dzalika fi ba'di biladil Hind. Bahkan di sebagian negeri di India, urrikha, ya, dijadikan sebagai catatan sejarah bahwa bulan itu pernah terbelah. Ada sebagian yang meragukan, law waqa'a insyiqaqul qamar laja'a mutawatiran washtaraka ahlul ardh fi ma'rifatihi wa lima ukhtisa biha ahlu Makkah. Sebagian yang meragukan begitu. Seandainya benar-benar bulan ini terbelah, niscaya akan disampaikan secara turun temurun oleh banyak orang, diceritakan oleh banyak orang. Kemudian seluruh muka bumi juga akan membicarakan hal itu. Tetapi mengapa kok orang penduduk Mekah saja yang melihatnya? Jawabnya, anna dzalika waqa'a lailan. Ini terjadi di malam hari, betul kan? Ya. Wa aktsarun nasi niyam, bisa jadi kebanyakan orang tidur. Wal abwabu mughlaqah, bisa jadi pintu-pintu tertutup, mereka tidak melihat. Wa qalla man yarsudus sama ilan nadir, bisa jadi yang lihat bulan pada saat itu juga tidak banyak. Wa qad yaqa'u bil musyahadati fil adati an yankasifal qamaru wa tabdul kawakibul idhamu wa ghairu dzalika fil lail. Ya bisa jadi tertutup oleh awan. Kemudian ketika di samping kanan kiri bulan itu ada bintang-bintang yang bisa mengkaburkannya, terlihatnya bulan. Ya. Sebagaimana juga ketika gerhana, di sebagian tempat terlihat, di sebagian yang lain tidak terlihat. Belum juga nanti di yang lain itu kan di siang hari kan, di saat kejadian juga tidak terlihat. Ya.
Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa ya, peristiwa terbelahnya bulan yang merupakan salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy ya mengingkarinya, mendustakannya ya, alih-alih setelah mereka berjanji untuk beriman, mereka malah mengingkari ya. Berikutnya akan kita lanjutkan ke slide yang ke-36 karena pembahasannya tidak begitu banyak hal yang diperlebar. Oke, kita baca ya. Siap? Berikutnya, inda dzalika, inda dzalika bada'a Rasulullah inda dzalika, inda pada saat, dzalika itu, inda pada saat, dzalika itu, bada'a mulai. Siapa yang mulai? Rasulullah ya, Rasulullah SAW mulai apa? Yufakkiru, berfikir ya. Saat itu Rasulullah SAW mulai berfikir fid da'wati. Fi itu asal katanya berarti di dalam, ad-da'wati dakwah ya. Yufakkiru fid da'wati, berfikir tentang dakwah lebih dalam lagi, mau bagaimana ini gitu kan. Nah, saat itu Nabi mulai berfikir tentang dakwah ini fi qabailil arabi, fi qabailil arabi, untuk disampaikan ke siapa? Fi qabailil arabi, ke kabilah-kabilah Arab. Jadi beliau pengen ada strategi lain dalam dakwah. Mukjizat aja diingkari ini, gimana ini kan gitu. Berpikir lagi, berpikir keras. Ya begitulah ya ikhwah, orang itu kalau memiliki visi besar, dia tidak akan pernah berhenti dari berpikir ya. Berbeda dengan orang yang nggak punya visi. Orang yang tidak punya visi adalah orang yang ketika pagi menunggu sore, sore menunggu pagi, dan rutinitas begitu-begitu saja. Bangun tidur, berangkat kerja, pulang, ngumpul sama keluarga, istirahat, begitu ya. Awal bulan atau akhir bulan dapat gaji, dia manfaatkan untuk makan, untuk jalan-jalan ya. Libur untuk nonton, jalan-jalan, main, ngumpul sama keluarga, begitu terus. Dia hanya sebatas bagaimana ketika ada rezeki dia nikmati, sebatas bagaimana dia ini bisa ya menikmati hidup sesuai dengan apa yang dia miliki. Ini artinya nggak punya visi. Tapi kalau orang yang punya visi, dia berpikir jauh ke masa depan. Di dalam hadis itu kan ada definisi cerdas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa definisi cerdas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Apa ini? Al-kayyisu, orang yang cerdas itu,
Mandana nafsahu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila, kemudian dia beramal, lima ba'dal mauti, beramal untuk apa yang akan dihadapi setelah mati. Dan visi orang mukmin itu adalah visi yang paling jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, sehingga seorang muslim itu kalau berjalan sesuai dengan visi yang harus dia miliki dari hadis ini, dia itu tidak pernah yang disebut akan santai-santai. Jadi visinya itu mentok paling ujung. Dia menundukkan jiwanya, menundukkan nafsu amal itu untuk menyiapkan bekal ketika nanti dia setelah mati. Ya, jadi seandainya ada orang nih, saya nanti ingin menjadi orang yang kaya, saya nanti menjadi orang yang bisa mensejahterakan anak istri, saya nanti, itu visi, tetapi pendek sekali. Orang beriman itu visinya melampaui visi-visi yang ada di dunia. Makanya ana itu sampaikan kepada santri-santri kita yang di pondok itu, antum pengen jadi apa? Dokter. Antum pengen jadi apa? Insinyur. Saya pengen jadi apa? Begini, pengusaha. Saya ingin menjadi pedagang, begitu. Saya sampaikan kepada mereka, visi antum apakah mentok sampai di situ? Mimpi antum mentok sampai di situ? Enggak, Ustaz. Apa? Ketika nanti saya menjadi seorang dokter itu, saya nanti punya rumah sakit. Membuka rumah sakit itu besar, dan saya berkembang sehingga saya bukan menjadi seorang dokter praktek, tapi saya memiliki rumah sakit sekaligus saya menjadi seorang pengusaha dengan rumah sakit saya. Saya tanya, apakah mentok sampai di situ? Apalagi Ustaz ya? Baik, antum pedagang, Anda bilang, antum pedagang nih. Apa namanya? Setelah menjadi pedagang, apa mentok sampai di situ? Semuanya rata-rata mentok. Judulnya adalah saya punya duit, saya punya kendaraan, saya punya rumah, saya punya. Ya. Saya tanya, visi seorang muslim itu tidak mentok di situ, dia akan jauh. Di mana jauhnya? Dia menyiapkan apa yang akan dihadapi ketika nanti meninggal, dan dia menundukkan hawa nafsunya. Dan itu berat. Anda jadi dokter, punya rumah sakit, Anda seorang pedagang, punya investasi, ya sekian wah, sampai nggak punya seri uangnya. Tapi judulnya, Anda mungkin bilang, saya ingin berinfak, saya ingin berzakat, ini bla 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 bla. Visi akhiratnya udah dapet nih 5 ba'dal mautinya. Wa amila 5 ba'dal maut. Tetapi yang pertama, mandana nafsahu, yang menundukkan nafsunya. Apalagi kalau sudah punya duit, semakin berat apa semakin ringan menundukkan nafsu? Semakin berat. Coba antum awal merintis ekonomi antum, profesi antum, dengan setelah antum dalam posisi yang mungkin antum sudah mengatakan mapan lah ya, beda nggak gaya hidupnya? Jujur nih, beda. Lebih berat nggak menundukkan hawa nafsunya? Mengapa? Ada modalnya, ya nggak? Coba ketika merintis, nahan diri nggak? Nahan diri nggak? Iya, nahan diri. Mengapa nahan diri? Ya lah, untuk makan aja susah.
makan untuk 3 kali. Wah, itu pun, aduh jangan, hemat, makannya pun hemat. Misalkan istri minta, ya kita jalan-jalan dong ke sana. Oh sebentar dulu, ini harus diatur dulu keuangan. Iya kan? Jadi karena modalnya nggak ada. Mau aneh-aneh orang nggak punya. Kecuali orang nekat. Orang nekat tuh apa? Ngutang. Apalagi sekarang mudah, tinggal klik duit masuk rekening. Akhirnya ya karena terjerat pinjol sengsara kan? Orang nekat itu. Ya. Ya kan? Orang fakir, orang yang kurang tapi nggak tahu diri. Kan gitu. Udah kelewat itu. Ya. Orang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang punya rezeki lebih dari biasanya, itu akan semakin berat untuk menahan nafsu. Minimal nafsu apa? Nafsu belanja. Minimal nafsu jalan-jalan. Minimal nafsu. Itu kan masih mubah ya. Yang garis offsetnya kan ketika dia berlebihan, ya kan? Dan nanti ya apa? Ketika bola ini dia tendang kemudian keluar dari lapangan dan tidak mengenai gawang dan tidak masuk, itulah ketika dia menggunakan hartanya untuk hal yang haram. Ya, karena dia sudah offset, kemudian nendang pun tidak dianggap gol kan ketika masuk gawang. Hati-hati. Ya. Jadi kita ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan contoh tidak pernah berhenti untuk berpikir. Kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bervisi sebagai seorang muslim itu ya, tidak menjadi generasi hedon. Orang kafir itu kan mencari hartanya memang untuk hedon kan? Apalagi orang-orang kapitalis. Tidak ada kecuali mereka hidupnya adalah hedon. Coba duit untuk apa lagi kata mereka? Mengapa sih berpikir seperti itu? Karena mereka tidak ada akhirat. Mereka berpikir tuh dunia ya dunia mentok gitu loh. Ketika punya duit ya sudah saya gunakan semau saya, asalkan saya tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Mau datang ke tempat-tempat maksiat, mau minum khamr, mau judi, itu mau dia. Asalkan itu tidak merugikan orang lain. Mau berzina, bagi mereka berzina kan tidak merugikan orang lain. Bahkan waliyadzubillah, katanya malah memberikan penghasilan kepada orang. Waliyadzubillah. Ya. Apa yang dipikirkan oleh Nabi tentang dakwah ini? Fi qabailil Arab. Beliau ingin ya dakwah ini ke kabilah-kabilah Arab. Fi mausimil haji. Apa fi mausimil haji? Ini mah sudah bahasa Indonesia tuh. Fi mausimil haji apa? Di musim haji. Tidak berkutat di orang Quraisy aja. Berarti sudah mulai ini ya, berpikir untuk pengembangan ya. Didustakan tuh nggak nyerah. Sebelum ini kemana Nabi didustakan? Pergi kemana? Ke Taif, yang dilemparin batu, dipermalukan habis-habisan Nabi SAW di situ. Apakah kapok? Enggak kan? Malah dikasih hiburan sama Allah untuk apa? Isra dan Mi'raj. Diwajibkan untuk sholat. Malah diwajibkan sholat toh. Ya, kemudian diminta mukjizat diberikan, tapi didustakan. Ya udah, berpikir yang lain. Gimana? Ingin mendakwahi, ingin menyampaikan dakwah ini ke kabilah-kabilah Arab yang ada pada saat itu, bukan Quraisy saja. Di musim haji.
Karena ya seperti sekarang kan, haji itu kan dari berbagai macam ya suku, dari berbagai macam bangsa, semuanya datang. Siapa yang berangkat tahun ini? Ada di antara antum? Nggak ada. Yang haji? Nggak ada. Atau belum daftar? Udah daftar belum? Sudah. Tahun berapa antum? Wah, antum sudah daftar? Daftar. Kalau enggak antum kapan lagi? 25 juta dapat porsi. Antum sudah daftar akhir? Sudah. Hah? Antum tahun berapa? 34. Insyaallah. Antum tahun berapa? Hah? 34. Belum daftar? Insyaallah. Ya semoga ada rezeki dan bisa segera daftar. Karena melunasinya juga mahal ya. 2 kali lipat. Melunasinya 2 kali lipat. Dulu tuh melunasinya kecil ya. Kok tiba-tiba melambung tinggi gitu. Semoga dengan adanya Kementerian Haji ini ya cukup dengan uang pangkal 25 juta berangkat. Oke. Doalah, kita berdoa kepada Allah. Allah tuh kalau ingin memberikan kemudahan dan kita ikhlas berdoa kepada Allah, yang bagi kita mustahil, bagi Allah tuh nggak mustahil. Makanya jangan pernah memustahilkan sesuatu. Yang bagi logika kita itu mustahil, jangan pernah. Kalau kita berpikir selalu mustahil, berarti kan sudah menutup kebaikan. Menutup kebaikannya di mana? Ya Allah kan tadi jallat qudratuhu kan. Kuasa Allah itu luas, besar, mampu melakukan apa saja kok. Contoh gampangnya begini. Di kampung ana itu ada orang yang sedikit akalnya kurang. Tapi sedikit aja. Normal tapi sedikit lah untuk ini ya. Itu dia salah satu kakinya itu cacat. Jadi kalau jalan itu nggak lempeng, dia kayak orang pincang gitu. Dia mampu loncat tembok yang tingginya 2 meter. Pada saat dia dikejar orang yang akan mencelakai dia. Secara logika mungkin nggak? Kalau dia suruh melakukan lagi nggak bisa. Itu atas kuasa siapa? Allah. Untuk apa? Menyelamatkan orang ini. Iya. Jadi di luar logika ya. Tapi kalau Allah mengendaki gitu. Jadi antum jangan mengatakan, "Halo Ustaz, saya mau daftar haji." Antum menutup kebaikan. Dari mana Ustaz? Anak umrah orang. Antum menutup kebaikan. Tetapi karena kita orang yang bervisi, antum umrah, insyaallah Ustaz. Yakin Ustaz. Anak itu dapat pesan dari mertua itu. Antum umrahkan ibu antum. Siap, saya bilang. Padahal kok dilihat duit dari mana? Benar itu. Antum harus umrohin orang ibu antum. Iya. Mertua anak yang laki yang udah meninggal, anak mengatakan, "Iya Pak, siap. Dan itu sudah dalam perencanaan saya." Oh ya bagus. Kapan? Ya nggak tahu. Saya berniat aja. Ya semoga dimudahkan. Masya Allah. Rezeki itu ada saja. Yang seharusnya dana umroh itu untuk bisa 2 orang jadi 3 orang. Sudah dananya untuk harusnya cuma 2 orang bisa 3 orang. Harusnya saya sama ibu. Ya saya mikir kalau saya cuma ibu sendiri nanti kan banyak keterbatasan ibu saya. Ke WC bagaimana, ke ini bagaimana, kan begitu. Orang udah sepuh. Usia 78 tahun. Bingung saya. Akhirnya saya telepon sana, telepon sini. Ada. Wah, Ustadz, kalau Ustadz ngajak ibu mah udah silakan dengan harga sekian. Berarti saya bisa ngajak istri karena bisa. Oh ya sudah, bertiga.
Kan itu. Tapi Ustadz, antum nggak dapat koper nggak? Oh, udah nggak apa-apa, saya nggak dapat koper juga. Ustadz nggak pakai baju ihram, nggak apa-apa, gampang. Ustadz nggak dapat ini, ya gampang itu. Langsung saya datang ke kantornya. Ya Ustadz, ya siap berangkat. Oh ini fasilitas, oh iya fasilitas. Masa anak nggak dapat sih? Oh iya sudah kasih ambil. Awalnya nggak dapat suruh ngambil, coba bayangkan. Masya Allah itu. Saya nggak dapat ihram juga. Oh iya Ustadz ya. Ya udah antum berangkat. Di luar dugaan loh. Makanya antum itu udah niat aja. Niat. Ini bukan berarti anak orang yang ini. Maksudnya ini rahasia-rahasia yakin kepada Allah gitu loh. Anak dulu nggak kebayang dengan apa yang Allah berikan saya dari kendaraan roda 4. Saya dulu nggak kebayang punya kendaraan. Naik mobil aja nggak bisa. Nggak kebayang. Tahu-tahu apa? Ada yang nawarin, kamu mau nggak beli mobil saya? Berapa? 9 juta apa 10 juta waktu itu. Tahun produksi tahun 1984. Sedan. Jelek. Saya nggak bisa naik mobil. Ada yang nawarin 10 juta. Aduh, dari mana? Cicil, suruh nyicil ya Pak. Cicil. Nggak tahu tiba-tiba ada yang nawarin gitu. Cicil 10 juta, saya cicil 2 kali. Dapat. Saya belum bisa. Nggak begitu lama ada yang nawarin lagi sedan yang lebih bagus lagi. Bagi saya lebih bagus daripada sedan sebelumnya. Saya nggak ada uang. Cicil silakan, kapan antum mampu bayar. Saya bayar, saya mau. Masya Allah. Nambah. Yakin aja. Itu masalah duniawi loh ya. Kalau ente kan umroh masalah ukhrawi itu. Makanya antum kalau masalah ukhrawi lebih yakin aja. Dan antum jangan pernah takut terhadap rezeki Allah. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit itu rezeki kalian. Apa rahasianya? Yakin. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang saya ceritakan tadi kan orang biasa yang ibadahnya biasa, orang awam. Kalau Allah ingin menyelamatkan aja dengan caranya bisa loncat pagar 2 meter loh. Apalagi wahai antum ahlu sholah, orang-orang soleh, wahai antum ahlu ibadah, wahai antum ahlu taat, wahai antum orang yang sabar. Masa sama Allah antum dibiarkan? Ya. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, keluasan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa dimiliki oleh siapapun bagi orang yang memiliki niat tulus, ikhlas, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Ya, kok jadi ke situ ya? Lanjut. La'alla qabilatan. Ya, lanjut ini ya. La'alla qabilatan tu'minu bihi wa tansuruhu. La'alla, apa arti la'alla? Barangkali gitu. Bisa jadi, semoga saja, kan gitu. Qabilatan, ada kabilah. Ya. Tu'minu bihi, yang mau beriman dengannya. Wa tansuruhu, dan menolongnya, kan gitu, membantunya. Ini harapan Nabi di tengah-tengah penolakan orang kafir Quraisy yang begitu dahsyat. Harapan masih ada, maka jangan pernah putus dari harapan. Sehingga Allah mengatakan apa? La taqnatu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang kan gitu, kita tuh lagi drop, lagi down gitu ya. Itu tuh kayak nggak inget apa-apa kecuali ya sudahlah, mau bagaimana lagi, gitu kan. Wah,
Padahal ketika kita down itulah saat-saatnya kita itu untuk nambah sabar, saat-saatnya untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah yakin kita bahwasanya suatu saat segala musibah, segala kekurangan, segala kesempitan, segala-galanya itu akan lalu. Akan berlalu dan akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan tingkat kesabaran dia pada saat dia diuji tadi. Dan tidak ada yang mampu untuk menceritakan dengan tulus, dan tidak ada yang mampu merasakan dengan nikmat kecuali bagi orang-orang yang pernah mengalaminya. Ya. Maka bagi siapapun yang saat ini mengalami sebuah musibah, mengalami kesempitan, kehimpitan, kekurangan, sabar aja dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan. Ada beberapa tulisan di WA itu tentang kesabaran, tentang apa. Cuman dua baris, 3 baris, judul lagi 2 baris, 3 baris. Pernah Ana berikan kepada orang yang sedang mendapatkan sebuah musibah dan kata dia, "Ustaz, saya mendapatkan pencerahan," katanya. Satu saat lah akan Ana tuliskan lah. Cuman pas dituliskan itu kalau menjadi halaman halaman kertas itu menjadi sedikit-sedikit. Tapi kalau di layout dengan bagus, insya Allah bisa menjadi setengah 4 gitu. Ya waktu itu saya masih mentah, ada dalil yang belum saya sebutin. Maaf, ini ada dalil yang belum saya sebutin, titik-titik. Gitu. Nggak apa-apa, kata Ustadz, ini pencerahan banget bagi saya. Karena bahasa saya bahasa ini motivasi, gitu. Perlulah suatu saat nanti. Ya jadi anak itu suka iseng gitu, nulis apa lagi sambil sambil duduk, kepikir tulis, pikir tulis gitu. Ana pernah juga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu di ayat Al-Qur'an itu kok banyak banget. Pernah saya kumpulin gitu. Terus kita masuk ke tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir ini. Ya, tapi baru ngumpulin ya karena hanya terlintas gitu kan. Ya belum berlanjut ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu mampu untuk memanfaatkan waktu gitu dengan baik, insya Allah nggak ada yang sia-sia waktu kosong itu. Iya. Di poin yang kedua, sudah maghrib belum? Belum ya? Jam berapa maghrib? Oh, 6:06 ya. Di bawah mandi lagi. Berikutnya, kana Abu Lahabin wa Abu Jahlin qabbahahumallahu yatanawabuna ala takdzibin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kana Abu Lahabin wa Abu Jahlin, adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini ada predikat di sini. Qabbahahumallahu. Ini. Qabbaha. Qabih itu kan buruk. Qabbahahumallahu. Apa tuh? Semoga Allah ya. Bahkan ini bukan sekedar doa loh. Ini bukan la'alla ya. Ini sudah terbukti, maka nyata. Qabbahahumallah, yang Allah burukkan keduanya. Hinakanlah, yang Allah hinakan keduanya. Kalau para sahabat kan radhiyallahu anhum kan begitu. Allah meridai mereka. Di sini Allah menghinakan mereka dan benar-benar hina. Julukannya sudah Abu Lahab, Abu Jahal. Ya kan? Yatanawabuna, secara bergantian, ala takdzibin nabiyyi, untuk mendustakan Nabi. Wahuwa yad'u, ini kelebihan alif. Yad'u setelah wawu ada alif ya. Itu salah tulis sepertinya. Wahuwa yad'u
Ya, antum itu aja apa dicoret apa gimana? Wa huwa yad'u fi qabailil Arab. Sedangkan beliau, siapa beliau? Wa huwa, sedangkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, berdakwah. Wa huwa yad'u, sedangkan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah fi qabailil Arab, kepada kabilah-kabilah Arab. Jadi ketika orang kafir Quraisy tadi mendustakan mukjizat yang diminta, kemudian Nabi berpikir untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab di musim haji. Pada saat orang haji itu dideketin gitu sama Nabi itu, ternyata ada tantangan baru. nggak selesai tantangannya. Apa? Abu Jahal, Abu Lahab yang dihadapi oleh Nabi SAW. Mereka mendustakan. Jadi gini, setiap mendekati kabilah, kedua orang ini ngikutin. Ketika menyampaikan sama mereka di apa? Di kantor. Itu bohong, jangan percaya. Pindah ke kabilah lagi, dibuntutin lagi, menyampaikan itu apaan? Gitu. Dan begitu seterusnya. Sehingga Nabi SAW ya nggak pernah habis ya dari apa namanya perlawanan orang-orang kafir Quraisy sampai orang yang terdekat dengan Nabi SAW sendiri. Ya, antum ketika ngajak kebaikan kepada orang lain, kemudian ada kerabat antum yang langsung membantah antum, orang percaya nggak? Malah ini aja keluarganya sendiri nggak percaya, gitu kan? Gimana katanya begitu? Ya, ya ini tantangan, dan Nabi SAW mampu untuk menghadapi itu. Ya, sepertinya sudah waktu maghrib. Ya, ya kita tutup ya pertemuan ini, dan ana izin tidak lanjut ya pada maghrib ya. Ya kita tutup pertemuan ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di bulan depan. Masih ada nggak ya? Ini kan Rajab. Selesai kali. Berarti Sya'ban ya. Ini Rajab kan? Ini Rajab tanggal 4 Rajab. Ya kurang lebih 4 Sya'ban gitu ya, insya Allah. Oke, 4 Sya'ban. Insya Allah lah. Kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Dimanapun itu kita dapatkan kesempatan, maka kita adalah orang yang bisa untuk memanfaatkan kesempatan itu dari sisi ilmu, dari sisi kebaikan, dari sisi ibadah dan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.